Pemirsa Agronis TV, supaya budidaya salak cepat berbuah dan memiliki kualitas tinggi adalah dengan memperbanyak melalui cara vegetatif. Cara vegetatif berarti tanaman salak diperbanyak dari bagian tumbuhan salak selain biji, misalnya akar, batang, maupun daun. Cara ini lebih disarankan daripada cara generatif yang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menghasilkan buah. Cara vegetatif juga akan menghasilkan tumbuhan dengan kualitas yang sama persis dengan induknya, sehingga bagi yang ingin menghasilkan buah salak kualitas tinggi, maka dianjurkan menggunakan cara vegetatif. Pemilihan bibit salak perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan. Pastikan membeli bibit pada petani yang sudah bersertifikat, baik itu bibit dari tunas anakan maupun cangkok. Hal ini supaya bibit yang dibeli memiliki mutu yang benar-benar terjamin, sehingga mengurangi kerugian pembeli baik secara biaya, waktu, serta tenaga. Dari umur 6 bulan itu biasanya udah mulai tumbuh anakan. Kalau udah mulai tumbuh anakan, itu biasanya kita matikan anakannya, kita sisakan 1 atau 2 untuk indukan. Jadi seperti ini dulu nanamnya 1, tapi kita sisakan kita pelihara anak untuk indukan. Jadi perumpun ini bisa 3 sampai 4 pohon. Setelah itu biasanya umur 1 tahun udah mulai muncul anakan lagi, itu yang boleh kita cangkok, mulai untuk pengembangan biakan. Salak pondok biasanya kita kembangkan dengan sistem cangkok, karena ada memang pengembangan biakan dengan sistem biji, tapi dengan biji seperti ini. Tapi kalau dari biji seperti ini berbuahnya terlalu lama, bahkan sampai 7-9 tahun baru mulai berbuah, dan itu pun kualitasnya kadang berubah. Ada yang kecut dan juga ada yang jadi salak jantan, jadi nggak bisa berbuah. Tapi kalau kita cangkok, pengembangan biakan dengan sistem cangkok itu 2 tahun sudah mulai berbuah dan kualitasnya sama dengan induknya. Cara mencangkok biasanya kan seperti ini. Induk salak itu biasanya banyak tumbuh anakan. Biasanya kalau yang kita pakai untuk kebun produksi, justru anakan kayak gini itu malah kita matikan. Jadi seperti ini kita potong supaya tidak, karena kalau kita tidak rawat, ini banyak anakan yang tumbuh, jadi salaknya bisa, pohon salaknya bisa banyak sekali. Jadi kita pilih ada beberapa misalnya yang mau kita kembangkan untuk cangkok, biasanya seperti ini yang sudah siap kita cangkok. Sekitar tinggi 0,5 meter, nanti kita bersihkan. Jadi justru malah kita potong seperti ini. Nanti pangkal yang ini kita bersihkan. Jadi kita bersihkan seperti ini. Ini kita bersihkan supaya nanti akan sebagai calon tumbuh akar. Jadi akar akan tumbuh dari pangkal seperti ini. Setelah kita bersihkan, kita cari sarana untuk mencangkok, biasanya dengan botol bekas seperti ini atau botol infus. Nanti kita potong dan kita lubang. Jadi kita lubang, terus ini kita masukkan ke pohon salak tadi dari atas seperti ini. Ini kita taruh sampai mepet supaya kalau tumbuh akar itu tidak keluar, tapi akar yang tumbuh dari anakan ini bisa masuk ke dalam botol. Setelah siap, ini kita isi dengan tanah. Sebaiknya tanah pun kita ambilkan dari tanah sekitar, jadi supaya keadaan kandungannya sama dengan induk yang ada di sekitarnya seperti ini. Ini kita penuhi dengan tanah. Ini kita mampatkan atau kita padatkan. Nanti setelah sekitar 3-4 bulan ini akan tumbuh akar. Setelah penuh, ini bisa kita, ini contoh tumbuh akar seperti ini. Nanti akan jadi biar masuk semua di alat pencangkok ini. Nanti setelah penuh, nanti ini bisa kita potong, baru kita tanam. Jadi umur cangkok biasanya 3-4 bulan. Itu tergantung, kalau musim penghujan itu bisa lebih cepat, kalau mungkin kemarau jadi pertumbuhannya agak lambat, bisa sampai 4-5 bulan baru siap kita
pisahkan dari induknya untuk kita semai dan kita tanam. Mungkin seperti itu cara pencakokan buah tanaman salak ini. Sekian liputan Agronews TV kali ini, sampai jumpa.